Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin, para pemirsa semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah masih pertengahan dari bulan Ramadan ini. Tema yang akan saya ambil pada kali ini adalah tentang nuzulul Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang luar biasa dibandingkan dengan kitab manapun. Sedikitnya ada 7 kehebatan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini merupakan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang sangat tinggi sekali, sehingga tidak ada kitab yang berani menentang tentang kehebatan Al-Quran selain Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Jika ada orang yang meragukan tentang isi Al-Quran, tentang kehebatan Al-Quran, coba Anda buktikan membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Di mana surat Al-Quran yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sampai saat ini sudah 14 abad ini tidak ada satu orang pun, tidak ada sastra manapun yang mampu membuat semacam Al-Quran yang bisa kualitasnya sama dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ini cocok dibaca dalam suasana apapun. Dalam suasana yang sangat sedih karena ada orang yang mati, itu cocok untuk membaca Al-Quran. Dalam suasana yang senang, di mana ada orang yang menjadi kawin, manten baru dan lain sebagainya, cocok dibaca Al-Quran. Dan dalam suasana apapun, Al-Quran tetap cocok untuk dibaca di mana dan kapan saja. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, Al-Quran ini mudah dihafal. Seorang profesor, seorang doktor yang mengarang satu tesis atau mengarang satu tulisan semacam makalah dalam bentuk 15 halaman saja, gak mungkin dia sendiri menghafalnya. Tetapi firman Allah yang namanya Al-Quran ini terdiri dari 6.600 ayat, terdiri dari 114 surat. Anak baru umur 2 tahun saja yang tidak paham tentang isinya bisa menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah pada akhir zaman ini adalah para hafid, para hufat tumbuh seperti jamur yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar hebat dan bisa mengalahkan kehebatan yang manapun. Yang keempat, Al-Quran itu terjaga keasliannya. Jika kitab-kitab yang lain terkontaminasi dengan unsur-unsur manusiawi, sudah keasliannya sudah tidak ada, bahkan kitab aslinya sudah tidak ada, akibat dari dipindahnya bahasa ke bahasa yang lain, yang tentunya tidak semua bahasa mempunyai suatu kesetaraan artinya. Sebagaimana kata Al-Quran, at-taqwa itu diterjemah ke dalam bahasa apapun juga tidak akan ada. Diterjemah ke dalam bahasa Inggris tidak akan cocok, diterjemah ke dalam bahasa Indonesia tidak akan cocok, karena satu-satunya nilai sastra yang paling tinggi itu tetap dikatakan sebagai kalimat at-taqwa. Yang kelima, membaca Al-Quran adalah bernilai pahala, bernilai ibadah, walaupun tidak tahu artinya. Jadi kalau ada orang membaca yang lain,
membaca buku apapun itu tidak bernilai ibadah apabila tidak diniati mencari ilmu. Tetapi Al-Quran dibaca dalam suasana apapun, walaupun tidak ngerti artinya, maka Al-Quran ini membacanya bernilai ibadah dan juga berpahala. Hanya ada dua ya bacaan itu yang walaupun tidak tahu artinya itu tetap bernilai ibadah. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah bacaan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang terakhir, yaitu yang keenam, nilai sastranya Al-Quran ini tidak tertandingi oleh siapapun. Sudah ada beberapa orang yang mencoba, terutama Al-Musailamatul Kadzab, pernah mencoba membuat satu ayat ketika turun ayat Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Lalu Musailam al-Kadzab mencoba membuat ayat yang mirip dengan satu kata, yaitu al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil, al-filu badanul kabir. Ternyata bukan menandingi Al-Quran, malah menjadi lelucon yang betul-betul lucu karena nilai sastranya tidak ada bandingnya. Kalau al-filu Al-Qari'ah membicarakan tentang hari kiamat, sedangkan Al-Filu dalam surat Al-Fil itu membicarakan tentang kehebatan Ka'bah yang tidak mampu dimusnahkan oleh tentara yang paling kuat sekalipun. Tetapi Musailam al-Kadzab yaitu membuat satu ayat Al-Filu mal-Fil, gajah. Tahukah kamu tentang gajah? Gajah itu badannya besar. Itu sama dengan halnya istilahnya karangan anak TK, sehingga jauh levelnya dengan dibandingkan dengan Al-Quran. Mungkin untuk sementara sebagai kultum yang sifatnya singkat saja tentang kehebatan Al-Quran ini sudah cukup. Apabila kita paham tentang 6 hal ini saja, kita akan kagum kepada Al-Quran dan kita akan berimam kepada Al-Quran, kita mati bersama Al-Quran, dan kita insya Allah mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.